Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faris Haril Ango. I am a first semester student at Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Faculty of Islamic Studies. The purpose of making this video is to fulfill the achievement for the English subject. In this video, I will explain the eighth part of speech, based on one paragraph taken from the article that has been provided by the lecturer. Through this video, I hope I can show my understanding of basic English grammar, especially part of speech, which are very important for learning English. Now I would like to read the paragraph first. Thank you. Saya akan di sini ada artikel yang diberikan oleh dosen kami dan saya mengambil paragraf di dalam artikel ini ialah wow, this plant is very unique and grows in the forest of Sumatra because it usually releases a strong smell like carrot and many people are still interested in studying it. Artinya, wah, tanaman ini sangat unik dan tumbuh di hutan Sumatera karena biasanya mengeluarkan bau yang sangat kuat seperti bangkai dan banyak orang merasa tertarik untuk mempelajarinya, untuk menelitinya. Paragraf ini, kenapa paragraf ini saya pilih? Karena di dalamnya terdapat berbagai jenis kata yang bisa dianalisis berdasarkan part of speech. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa part of speech yang terdapat dalam paragraf tersebut secara berurutan dari 1 sampai 8 disertai dengan alasan kenapa kata tersebut masuk dalam kategori tersebut. Pertama, noun, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda, nama orang, tempat, benda, atau konsep. Noun adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, benda, atau konsep. Dalam paragraf ini, kata plant, kata forest, atau matter, smell, carrion, dan people termasuk noun. Kata-kata tersebut termasuk noun karena plant adalah nama benda hidup. People adalah nama orang. Smell dan carrion adalah nama benda atau konsep. Dengan adanya noun, kita tahu apa yang dibahas dalam kalimat. Dan yang kedua, pronoun atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun agar tidak terjadi pengulangan. Dalam paragraf ini terdapat kata this dan it. Kata this dan it menggantikan kata plan. Penggunaan pronoun membuat kalimat terdengar lebih efektif dan tidak berulang-ulang. Jadi terus yang ketiga, verb, atau kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Verb adalah kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Dalam paragraf ini terdapat kata is, grow, relaxes, dan studying. Kata growth menunjukkan tindakan tumbuh,
Sedangkan releasis menunjukkan tindakan mengeluarkan bau. Verb sangat penting karena tanpa verb sebuah kalimat tidak memiliki aktivitas. Keempat, adjektif atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat. Adjektif adalah kata yang menjelaskan sifat atau keadaan noun. Dalam paragraf ini terdapat kata unique word dan strong. Kata unique word menjelaskan sifat dari plant dan kata strong menjelaskan sifat dari smell. Adjektif membantu pembaca membayangkan karakteristik objek yang dibahas. Kelima, adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata yang memberi keterangan tambahan pada verb atau adjektif. Dalam paragraf ini terdapat kata very, dan persuading, dan still. Kata-kata tersebut memberikan keterangan tentang tingkat, kebiasaan, dan keadaan. Terus yang keenam, proposition atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan. Proposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Dalam paragraf ini terdapat kata in, terus of, dan like. Contohnya, in the forest. Jadi itu menunjukkan tempat. Terus yang kedua of Sumatra menunjukkan asal. Terus yang ketiga like carrier menunjukkan perbandingan. Ketujuh conjunction atau kita bisa sebut dengan kata hubung. Conjunction adalah kata yang menghubungkan ide dalam kalimat. Dalam paragraf ini terdapat kata and dan because. Jadi kata n menambahkan informasi. Sedangkan kata because memberikan alasan. Kedelapan, interjection atau kita sebut dengan kata seru. Interjection adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan secara spontan. Dalam paragraf ini, kata wow termasuk interjection karena menunjukkan rasa kagum. Interjection biasanya berdiri sendiri dan diikuti dengan tanda seru. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa part of speech merupakan dasar penting dalam memahami bahasa Inggris. Dan tadi saya sedang menjelaskan bahwa part of speech dengan memahami fungsi dari noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Kita akan dapat memahami struktur kalimat dengan lebih baik. Melalui tugas ini saya belajar bahwa mempelajari bahasa Inggris tidak hanya tentang menghafal kosakata, tetapi juga memahami fungsi setiap kata dalam kalimat. Saya berharap penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dan terutama untuk saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.